Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG yang hari ini ditutup minus 0,55% ke level 6.873, dan kalau kita perhatikan harga penutupan saat ini pas ya di garis line 0,618 Fibonacci. Tadi sempat turun sih ke area 6835, cuman ditarik naik lagi, berarti ada perlawanan buat ke atas ya, ada perlawanan buat ke atas. Kalau kita cek untuk transaksinya, IHSG hari ini tanggal 6 Februari, ini kita bisa lihat bareng secara keseluruhan turunnya IHSG hari ini, aslinya masuk lumayan banyak ya. Jadi ya sebenarnya malah kesempatan buat saham-saham yang hari ini turun. Karena untuk hari ini asing paling banyak masuk itu di saham BBCA, Netbank 463M, selain BBCA masuk juga di saham Bank Mandiri, Netbank 122M, nah di Adaro, UNTR, BBNI, Medco, Bumi, untuk aslinya juga Netbank hari ini kita bisa lihat bareng-bareng, dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada MNC, Antam, Goto, INKP, Inco. Cuman secara keseluruhan ya bisa dikatakan untuk turunnya IHSG hari ini asingnya malah masuk, yaitu malah dijadikan kesempatan asing buat masuk di saham-saham ini ya. Apalagi di saham BBCA hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi ya, 0,29%, tapi asingnya masuk. Jadi ada kemungkinan besok naik sih kalau lihat transaksi BBCA hari ini asingnya masuk sekian banyak, dan harganya juga belum kemana-mana ya, cuma naik 0,29% untuk BBCA. Oke, langsung aja untuk yang pertama ya. Menurut saya sih untuk IHSG besok malah ada kemungkinan langsung hijau ya, soalnya ini menjelang close market ada perlawanan buat naik sih. Ya kan nih. Walaupun masih ditutup minus, mudah-mudahan langsung hijau untuk IHSG, dan target kenaikannya untuk resisten selanjutnya IHSG secara histori ada di 6951. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA ya, yang hari ini paling banyak dibeli asing untuk saham BBCA, dan open gap atas sih, candlenya merah. Jadi untuk saham BBCA hari ini tuh open gap atas, opennya di 8.750, sempat turun cukup dalam ke level 8650, cuman ditarik naik lagi dan close di 8725. Secara keseluruhan di drop surplus 0,29%, dan walaupun candlenya merah, naiknya juga nggak seberapa dibandingkan harga penutupan kemarin, tapi aslinya masih masuk. Nah, itu cukup bagus untuk saham BBCA. Ini kan untuk BBCA hari ini aslinya net B463M, siapa aja yang masuk. Kalau kita cek untuk transaksi BBCA hari ini, BBCA hari ini tanggal 6 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang yang masuk paling banyak itu AKYU, AK Netb 238M, YU Netb 170,5M, dan AKYU ini asing ya. Untuk asingnya yang keluar CCRX ZB, cuman secara keseluruhan hari ini untuk asingnya Netb lumayan banyak di saham Bank BCA, dan untuk lokalnya distribusi ya. Jadi sama seperti minggu yang lalu, kita cek aja dari tanggal berapa ya, kita cek dari tanggal Jumat kemarin ya, atau kita cek aja dari satu minggu yang lalu tanggal 30 Januari. Untuk BBCA, BK, YU, AK ini asing semua. Jadi asingnya yang jualan paling banyak ZB, dan untuk hari ini ZB-nya gimana? Untuk hari ini tanggal 6 untuk ZB-nya masih jualan ya, 31,2M ya. Cuman ya ini asingnya hari ini lebih lumayan banyak di saham BBCA, jadi ada kemungkinan sih menurut saya untuk saham BBCA ada kemungkinan naik untuk besok Selasa ya. Ini juga kalau kita perhatikan walaupun candlenya merah, cuman ini perlawanan ke atas lumayan kuat, jadi ada kemungkinan langsung hijau untuk saham BBCA. Perhatikan area sini, untuk ini resisten terdekatnya untuk BBCA di 8825. Semoga bisa breakout di atas itu dan melanjutkan kenaikannya ya. Oke, itu untuk saham BBCA cukup bagus. Untuk bandarmologinya ya, hasilnya masih masuk. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini koreksi 0,21%, koreksi tipis. Jadi untuk saham BBRI hari ini tadi sempat nyentuh support secara historinya di 4680 ya. Mungkin tadi teman-teman yang udah ambil posisi lagi di arah sini, ditarik naik lagi close di 4740. Untuk saham BBRI ini sama ya kayak saham Bank BCA, hari ini open gap atas, opennya di sini 4780, sempat naik dan turun, naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya
hari ini BBRI ya. BBRI aslinya net buy, cuman nggak terlalu banyak, 20,5 M aja. Kalau ya transaksi hari ini tanggal 6 Februari untuk aslinya sebagian keluar, sebagian masuk ya, hampir balance yang net buy sama net sell. Secara keseluruhan juga belum, nggak seperti Bank BCA ya, mungkin nunggu laporan kuartal 4-nya gimana untuk saham BBRI. Kalau laporan kuartal 4 mudah-mudahan untuk saham BBRI bisa breakout dan ngejar resistennya di 4980 ya, kalau berhasil breakout di atas 4760. Oke, itu untuk saham Bank BRI selama masih dijaga aja di atas 4680 ya, ada kemungkinan sih masih cenderung uptrend ya. Kalau menurut saya sih seperti itu untuk skenario-nya untuk saham Bank BRI, mengingat juga untuk teman-temannya seperti Bank BCA, Bank Mandiri itu kan laporan, Bank BNI juga laporan kuartal 4-nya lumayan bagus, jadi ada kemungkinan untuk Bank BRI juga seperti itu, dan trennya mudah-mudahan uptrend aja ya, selama nggak jebol di bawah 4680. Oke, itu tuh saham Bank BRI. Skenario-nya untuk besok, kalau nggak naik paling konsolidasi dulu, habis itu ya naik ya untuk saham Bank BRI. Kemungkinan seperti itu untuk trennya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri ya, yang hari ini aslinya masuk lumayan, tapi untuk harganya ini masih konsolidasi untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana untuk hari ini Bank Mandiri ya. Untuk aslinya tadi net buy ya, net buy 122,5 M. Bank Mandiri hari ini tanggal 6 Februari, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng, sebenarnya sih secara keseluruhan ya, ini yang net buy sama net sell ini hampir balance. Cuman yang keluar ini lokal ya, lokalnya distribusi ini CCSQDB yang nampung asing ya. Jadi untuk saham Bank Mandiri ditampung oleh asing hari ini. Untuk harganya masih konsolidasi. Kemungkinan sih menurut saya harganya untuk besok ya, kalau mau entry yang belum punya posisi ya bagusnya untuk harga saat ini ya di range area ini dekat-dekat 9.700, ini support terdekatnya untuk saham Bank Mandiri. Kalau lihat transaksinya hari ini ada kemungkinan besok masih konsolidasi sih untuk harga saham Bank Mandiri, mengingat juga untuk hari ini walaupun aslinya net buy cuman nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ada kemungkinan sih konsolidasi. Habis itu ya harapan kita breakout ya, mengingat juga di sini ada gap down yang belum ketutup pas tanggal 7 Desember, 8 Desember ini kan ada gap down yang belum ketutup, jadi ada kemungkinan sih menurut saya akan ke area sini, ke area 10, di atas 10 ribuan ya, paling enggak ya di area sini untuk target price-nya mungkin untuk beberapa hari atau minggu ke depan ya untuk saham Bank Mandiri. Tapi disclaimer ya, untuk antisipasinya kalau mau pasang antisipasi, kalau sampai Bank Mandiri ini jebol di bawah 9.700 itu perlu hati-hati untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri menurut saya sih kemungkinan masih akan konsolidasi dulu, habis itu naik sih. Trennya sih seperti itu untuk skenario-nya Bank Mandiri. Cuman itu hanya analisa aja ya. Disclaimer. Untuk hari ini lokalnya distribusi dan ditampung oleh asing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek sektor pertambangan. Yang pertama adalah saham Adaro yang kemarin itu ditampung asing, hari ini hijau ya. Hijau. Sektor pertambangan yang hijau walaupun nggak terlalu tinggi ya, Adaro ini naik 0,72%, dan teman-temannya pada merah itu kayak ITMG, Bumi itu pada merah. Dan untuk saham Adaro hari ini naik 0,72%. Siapa yang, apakah aslinya keluar gitu aja, coba kita cek untuk saham Adaro. Untuk hari ini aslinya nambah muatan ya, 77M, cukup menarik. Kemarin Jumat kan aslinya net buy 80, jadi kalau di total dari kemarin Jumat untuk aslinya udah net buy 158M. Ya, ini cukup menarik ini untuk saham Adaro. Ada kemungkinan sih technical rebound ya, mudah-mudahan untuk besok, paling enggak seperti itu Adaro. Tanggal 6 Februari ya, masuk paling banyak itu BK
AK dan BK versi asing masuk netB 39M, AK versi asing masuk 36,1M dan yang jualan untuk aslinya YU ini paling banyak cuma 1,4M aja. Jadi untuk saham Adaro hari ini ya bisa dikatakan diakumulasi oleh asing ya. AK versi asing masuk, BK versi asing masuk, yang jualan itu AK versi lokal. Jadi lokalnya distribusi ditampung asing untuk saham Adaro hari ini. Kalau kita cek untuk harga koal ya, masih turun lagi ya. Ini agak perlu hati-hati untuk saham sektor batu bara. Untuk harganya pun hari ini turun lagi ke level ini. Kalau di indeks komoditi ya, indeks future marketnya Eropa itu harga kual harga batu baranya di level 236. Oke, jadi turun lagi untuk harga batu bara. Jadi untuk saham Adaro walaupun asingnya masuk, tapi kalau harga komoditasnya turun itu kemungkinan, kalaupun naik cuman technical rebound itu kemungkinan aja ya, hanya analis saja. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan dan keyakinan itu ada di tangan masing-masing karena analisa saya juga belum tentu benar. Perhatikan area sini untuk saham Adaro, untuk support terdekatnya ada di 2670, semoga nggak jebol di bawah itu. Ini support terdekatnya. Kalau support secara Fibonacci ada di 2580. Untuk skenario-nya untuk saham Adaro, karena aslinya masih terus masuk ya, ada kemungkinan akan mantul di area sini sih. Akan mantul dulu, apakah itu naik atau cuma technical rebound aja ya, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Adaro. Yang pasti untuk harga kualnya masih bergerak turun. Jadi ya kalau mau ngoleksi saham Adaro jangan buru-buru ya, siapa tahu masih bisa downtrend lagi. Tapi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Adaro. Kayaknya sih untuk saham Adaro menarik kalau di harga sini sih, di range area dekat-dekat 2000-an. Cuman ya kita nggak tahu apakah akan ke arah sini atau enggak. Ikuti aja pergerakannya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham batu bara juga ya, ITMG. Yang hari ini koreksi 1% lebih ke level 33.900. Secara teknikal berhasil jebol support ya, untuk saham ITMG hari ini berhasil jebol di bawah supportnya, jadi breakdown close di 33.900. Secara teknikal kurang bagus karena ada kemungkinan masih turun lagi untuk besok ke level 33.200. Ini supportnya secara Fibonacci ya, support terdekatnya. Kalau kita cek untuk transaksinya, apakah siapa tahu ada yang nampung ya untuk saham ITMG. Kalau kita cek untuk ITMG hari ini tanggal 6, aslinya masuk ini 13,9M. Jadi untuk hari ini aslinya net bad di saham ITMG. Untuk ITMG hari ini tanggal 6 Februari yang masuk paling banyak itu SQ, dan SQ-nya ini SQ versi lokal ya. Yang distribusi paling banyak juga lokal, LG versi lokal. Untuk aslinya yang masuk itu ZP, AK. Untuk ZP masuk 8,3M, AK masuk 6M. Coba kita cek dari awal bulan, dari tanggal 1 Februari untuk ITMG itu SQ terus nyicil masuk ya. SQ untuk AVG-nya di 34.000, berarti floating loss untuk ITMG. Kalau mau entry sih di saham ITMG ya, kalau mau entry buat spekulasi buy untuk besok mending jangan buru-buru masuk ya. Tapi ya disclaimer, bisa pertimbangan dekat-dekat 33.200 kalau ada yang jaga harga di saham ITMG. Oke, itu untuk saham ITMG. Kalaupun naik ya, support resisten terdekatnya ada 34.100. Ini support terdekat untuk ITMG. Kalau di harga tengah-tengah seperti ini nanggung, mending nunggu turun aja atau nunggu breakout di atas 34.100 ya. Tapi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ITMG, sektor batu bara. Harga kualnya masih turun, jadi kalau mau ngoleksi jangan buru-buru. Siapa tahu masih bisa turun lebih bawah lagi. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Saham Bumi. Ya, ini untuk saham Bumi juga turun lumayan untuk hari ini 3,4% ke level 142 ya. Secara histori kalau mau entry bagusnya ya, kalau mau entry itu ya ini di range area 128 sampai 132. Ya, di range area ini
132, 128. Kalau ada yang jaga harga, coba kita cek untuk transaksinya hari ini gimana. Bumi. Untuk saham Bumi hari ini tanggal 6 Februari ya. Tanggal 6 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng didistribusi oleh IF Netcell 58M dan IF-nya itu IF versi lokal. Yang masuk paling banyak SQ masuk 28,3. Untuk asingnya NetBuy sih. Jadi untuk asingnya masih NetBuy belum keluar di saham Bumi. Ya, Bumi asingnya NetBuy 20,6M untuk hari ini. Dan kalau kita ikuti pergerakan saham Bumi ketika konsolidasi di area sini itu kan asingnya masuk ya, kalau CC AK itu masih hold sampai saat ini. Jadi kemungkinan sih untuk saham Bumi ya harusnya harganya ada yang jaga lah ya. Semoga aja nggak jebol di bawah 128 untuk saham Bumi. Jadi karena harga batubara masih cenderung bearish. Kalau mau entry buat nyicil sih bisa pertimbangan dekat-dekat 128 ya. Tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan masih cenderung turun. Karena untuk hari ini untuk saham Bumi secara keseluruhan ini kita bisa bareng di distribusi oleh IF Netcell 58,8M dan untuk valuasi IF itu 60,3 jadi hampir 90% transaksinya selling ya. IF di saham Bumi. Oke, itu untuk saham Bumi. Ya, kalau mau entry sih ya bisa pertimbangan dekat-dekat 128 sampai 132 kalau ada yang jaga harga. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam hari ini juga turun ya, turun 2% lebih, 2,5% dan ini sih pas di area support ya, masih dijaga ternyata. Untuk harga emasnya gimana ya? Coba kita cek untuk XAU USD. Merah hijau kecil sih untuk sampai jam sekian, jam 17.28 WIB ini masih naik kecil, konsolidasi di bawah untuk harga emasnya. Antam hari ini close di area support. Kalau kita cek apakah ada yang nampung. Hari ini tanggal 6 Februari untuk saham Antam secara keseluruhan nggak terlalu rame. Cuman ada yang nampung ini. Yang jualan paling banyak itu BK. BK-nya ini BK versi asing. Ya, jadi untuk hari ini Antam asingnya Netcell loh. Ini kurang menarik ya. Perlu hati-hati untuk saham Antam karena hari ini asingnya Netcell. Padahal sekian beberapa hari terakhir kan asingnya masuk ya. Cuman hari ini Netcell 15,2M. Semoga saja besok asingnya nggak jualan lagi di saham Antam. Kalau kita cek dari awal tahun untuk saham Antam, untuk asingnya udah NetBuy. Ini dari awal tahun ya. NetBuy cuman nggak terlalu banyak. 15,4. Antam itu asingnya mulai masuk kalau nggak salah dari tanggal 24 ya. Wah, ini kayaknya coba kita cek dari tanggal 24 untuk saham Antam atau dari awal tahun aja siapa yang pegang barang paling banyak. Kalau kita cek dari tanggal 1 Januari dari tanggal 2 Januari untuk saham Antam yang pegang barang paling banyak itu ini BBZPAK dan AVG mereka di 2200-an, 2180. Ya. Lihat aja di awal market ya. Sebenarnya untuk saham Antam hari ini tuh ada yang nggak distribusi banget ya. Jadi turunnya saham Antam ini sebenarnya nggak banyak yang ya karena asingnya keluar aja mungkin. Semoga saja untuk asingnya besok nggak keluar banyak di saham Antam dan harganya bisa dijaga ya, bahkan bisa hijau. Ini kalau kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk paling banyak itu AKTP, AK-nya ini AK versi lokal sih ya. Jadi hari ini asingnya jualan ditampung oleh lokal untuk saham Antam. Jadi untuk besok lihat aja di awal market ya. Kalau di awal market langsung hijau, mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Karena ada kemungkinan untuk harganya sih masih dijaga di atas 2250. Tapi kalau sampai besok langsung merah,
Ya jangan buru-buru entry, mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau sampai jebol di bawah 2250 ya bisa ngejar 2160-an. Kalau mau diamankan sebagian, misal besok jebol ya disclaimer, tapi kalau masih mau hold di saham Antam ya sebenarnya sih lumayan berani ya untuk saham Antam ini saham yang cukup menarik, di hold pun juga masih berani kalau saya ya, kalau saya punya. Cuman saya nggak pegang untuk saham Antam ini. Ya, perhatikan saja level ini, semoga nggak jebol di bawah 2250 untuk saham Antam. Menurut saya sih harganya untuk besok paling kalau nggak naik ya konsolidasi dulu di area supportnya ini di atas 2250. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham NAYS ya. Yang baru IPO hari ini dan harganya ARB. Ini saham itu ya. Penurunannya bisa lebih dari 10%. Coba kita cek ya. Siapa sih underwriter-nya? NA underwriter-nya SF ya. Dan yang floating di market itu 20% untuk saham akselerasi ini lumayan banyak sih yang floating di market. ARB ya ini saham hari ini. Tapi SF-nya masuk ya. Jadi diakumulasi ketika turun ini diborong lagi oleh SF. Jadi kita bisa lihat bareng-bareng valuasinya 10,9 M dan net buy-nya 10,9 M aja. Jadi hampir 100% transaksinya buy, cuman jualan berapa lot untuk hari ini SF ya. Cuman sell 380 lot. Ya, jadi ini ditampung oleh underwriter-nya cukup menarik untuk saham NAYZ ini ya. Kalau menurut saya sih, kalau sabar aja, hold pun ada kemungkinan nanti digoreng naik lagi. Menurut saya sih seperti itu, soalnya untuk hari ini, untuk NAYZ ini turun ARB dan ada yang nabung, dan yang nabung ini underwriter-nya ya, si SF. Jadi hari ini yang keluar itu AIYPMG. Diakumulasi lah, ini bisa dikatakan turunnya di hari pertama IPO ini disertai dengan akumulasi. Jadi ditampung lagi oleh underwriter-nya. Ada kemungkinan sih next kapan waktunya ya terserah underwriter-nya atau terserah market maker-nya kalau mau digoreng ya. Oke, itu untuk saham NAYZ. Jadi kalau yang masih punya posisi mungkin yang floating loss di hold pun masih berani. Sebenarnya sih seperti ini, cuman ya pilihan tetap ada di tangan masing-masing. Tetap disclaimer ya, kalaupun mau entry atau mau masuk di saham ini, saran saya jangan banyak-banyak ya, ini saham akselerasi. Ya takutnya kalau banyak-banyak nanti naiknya yang agak lama. Walaupun hari ini turunnya itu disertai dengan akumulasi ya disclaimer kalau mau masuk di saham seperti ini ya. Cukup menarik sih untuk saham NAYZ. Mungkin sekali digoreng ya bisa langsung arah 10%. Cuman arahnya itu ya mentok di 10%. Oke, itu untuk saham NAYZ. Jadi turunnya hari ini ARB disertai dengan akumulasi ditampung lagi oleh underwriter-nya. Selanjutnya kita cek saham NICL. Yang hari ini untuk saham NICL turun 2% lebih. Ya, turun. Mencoba breakout cuman belum berhasil. Hari ini opennya ya di sini open di 268, sempat naik ke harga tertingginya kemarin cuman turun lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya gimana untuk hari ini. Kalau kemarin kan diakumulasi oleh asing ya untuk saham NICL ini. Untuk hari ini tanggal 6 Februari. Secara keseluruhan asingnya net sell. Ya, asingnya hari ini sebentar tanggal 6 ya. Net sell 4,4 M. Coba kita cek dari kemarin itu yang masuk hari Jumat.
yang masih net buy itu BKAK ya, BKAK. Dan untuk hari ini BKAK-nya gimana? Untuk hari ini BKAK-nya keluar sebagian ya. Jadi gimana ya untuk saham NICL? Mungkin untuk besok jangan buru-buru entry ya. Takutnya kalau sampai jebol di bawah 248 untuk saham NICL ya bisa ngejar support selanjutnya di 234 ya. Jadi untuk saham NCL jangan buru-buru entry di awal market, cuman ya tetap disclaimer ya untuk keputusan di tangan masing-masing. Kalau transaksi hari ini di distribusi untuk saham NCL, jadi ada kemungkinan merah dulu mungkin di awal market. Oke, itu untuk saham NICL. Untuk patokannya untuk besok sih ini aja level terendahnya hari ini ya. Level terendah hari ini untuk NICL di 254. Selama masih konsolidasi di atas ini ada kemungkinan sih biasanya ya secara teknikal berarti akan konsolidasi dulu, habis itu naik sih selama masih dijaga di atas 254 ya. Untuk besok perhatikan saya level terendahnya saham NICL hari ini, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham NICL. Dan yang selanjutnya ya, kita tadi belum cek saham Goto ya, ternyata hari ini kelewatan ini untuk saham Goto. Kita akan cek di saham Goto hari ini turun 3,23% dan ini jebol ya. Kurang menarik ini kalau secara teknikal agak was-was untuk saham Goto. Lalu kita cek untuk transaksinya hari ini apakah ada yang nampung untuk saham Goto. Goto untuk aslinya net sell 15,2 M ya. Jadi aslinya net sell di saham Goto untuk hari ini. Goto untuk hari ini tanggal 6 Februari secara keseluruhan sih nggak terlalu rame ya. Ini kita bicara bareng-bareng yang net valuasinya itu untuk sekelas Goto yang setelah lockup seri A-nya itu selesai, ini hitungannya sepi untuk saham Goto dan juga lebih banyak yang keluar, jadi ada koreksi untuk saham Goto. Untuk aslinya juga net sell. Kalau kita cek untuk transaksinya di pasar nego gimana, nggak terlalu rame juga ya. Kalau menurut saya sih hari ini saham Goto turun karena koreksi ya, dan kalau analisa kita kemarin juga emang untuk hari ini saham Goto akan turun dulu, soalnya untuk kemarin YU jualan cukup banyak 184 M ya. Ini kalau kita cek dari kemarin Jumat. Dan untuk hari ini YU-nya masih net sell 14,3 untuk Goto ya. Kalau tujuannya untuk investasi masih berani hold ya, tapi kalau mau average down lagi untuk saham Goto ya bagusnya di dekat-dekat 108 ini. Ya dekat-dekat 110 108 lah. Kalau turun ya, kalau mau average down lagi atau nunggu breakout aja di atas 126 untuk harga di tengah-tengah seperti ini sih ya mending wait and see aja, nanggung kalau mau entry, tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto. Support kuatnya masih di area sini ya 108 110 dan resistennya saat ini masih di 126. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.